beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa ada orang malam-malam ke rumah saya, gitu. Nah, orang itu siapa? Mohon maaf Mas, saya lihat label baju Anda, saya mohon maaf. Orang itulah Haritanu Sudibyo, Haritanu. Nah, beliau diutus oleh Cikias waktu itu. Siapa di Cikias? Nah, datang ke rumah saya minta supaya saya jangan menahan oleh Pohan. Sepertinya akan ada gerakan politik yang akan menggunakan Antasari untuk menyerang dan mendiskreditkan Pak SBY. Itu saya dengar sudah cukup lama, barangkali sejak 2 bulan yang lalu, dan ternyata hal itu benar. Pagi ini saya mendatangi Baris Krim Polri dalam rangka melaporkan. Saya melaporkan dan Pak Andi Samsudin juga melaporkan. Jadi masing-masing melaporkan apa yang kami rasakan ketika 8 tahun yang lalu. Apa yang saya laporkan adalah adanya persangkaan palsu yang sering media sebut rekayasa terhadap kasus saya, sehingga mengakibatkan saya terhukum. Untuk itulah maka saya mohon kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono jujur. Beliau tahu perkara saya ini. SBY juga bisa dipanggil sebagai terlapor dari laporan yang diberikan oleh Antasari Azhar. Rencana pemanggilan SBY dan juga Antasari Azhar adalah untuk dimintai keterangan terkait masing-masing laporan. Langkah awal yang saya sampaikan tadi, si pelapor yang kita minta, ada orang datang lapor, kita tanya, ini laporannya apa nih kira-kira dalam gitu. Ya, berarti tidak mau dilakukan walaupun dia mantan presiden juga. Sama aja. Pak, jadi statusnya nih kalau kemarin kita lihat dari laporannya tidak ada nama terlapornya nih, berarti dengan 2 nama SBY dan KT itu statusnya bukan terlapor begitu? Penyelidikan. Kawan bisa menjadi lawan, sebaliknya lawan pun bisa menjadi kawan. Itulah dunia politik, tak ada yang abadi. Sebab dunia politik adalah persoalan duniawi. Dalam kasus korupsi yang melibatkan Aulia Pohan saja, besarnya SBY yang terjerat dalam pusaran kasus korupsi aliran dana 100 miliar rupiah dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia lewat rapat Dewan Gubernur BI, Antasari Azhar mengungkapkan fakta keterlibatan Haritanu. Antasari Azhar mengungkapkan kepada media bahwa Haritanu pernah diutus Cikias ke rumahnya malam-malam untuk membujuknya agar tidak menahan Aulia Pohan yang terjerat dalam pusaran kasus korupsi. Pengakuan Antasari Azhar itu dibantah oleh Haritanu, dan menurut Haritanu bahwa apa yang diungkapkan oleh Antasari Azhar adalah fitnah yang keji kepada dirinya. Haritanu membantah karena merasa dirinya tidak pernah diutus Cikias untuk membujuk Antasari Azhar agar tidak memenjarakan besannya SBY Aulia Pohan. Lalu siapakah yang layak dipercaya? Apakah Haritanu atau Antasari Azhar? Faktanya mayoritas rakyat lebih percaya kepada pengakuan Antasari Azhar. Sebab selain telah teruji integritasnya terhadap negara dan penegakan hukum yang absolut, untuk apa seorang Antasari Azhar menyeret nama Haritanu? Selanjutnya, apa kepentingan dan keuntungannya untuk mendasari seorang Antasari Azhar melempar fitnah kepada Haritanu? Jika benar bahwa Antasari Azhar memfitnahnya, bagaimana mungkin seseorang yang sudah menderita di penjara selama hampir 8 tahun lamanya itu mencari penyakit lagi dengan memfitnah taipan kaya raya sekaliber Haritanu? Apa tidak menimbulkan masalah baru bagi Antasari Azhar bersinggungan dengan taipan sekaliber Haritanu yang punya kendaraan politik sendiri dan punya akses dengan jajaran petinggi negeri saat itu, sehingga berpotensi membuatnya kembali mendekam di penjara? Tapi ya sudahlah, faktanya memang pengakuan Antasari Azhar itu terkubur hingga detik ini. Dan dalam polemik mereka, Cikias tetap menjadi pemenang. Antasari Azhar dan Haritanu sesungguhnya adalah korban politik busuk Cikias. Antasari Azhar adalah contoh nyata korban kriminalisasi di era SBY saat berkuasa menjadi presiden selama 2 periode. Setelah bebas bersyarat, Antasari Azhar meminta SBY untuk jujur mengenai kasus kriminalisasi yang menjeratnya. Jabatannya sebagai ketua KPK pun dicopot, sengsara lahir dan batin, dan harus meninggalkan keluarga akibat perbuatan terselubung politik kotor Cikias saat itu.
Dan di era Presiden Jokowi, Antasari Azhar akhirnya memperoleh gerasi bebas bersyarat. Setelah bebas dari penjara, Antasari Azhar mengaku sudah siap mati dengan buka-bukaan mengungkapkan fakta kedatangan Haritanu yang diutus Cikeas ke rumahnya pada malam-malam. Sebab jika fakta itu tak diungkapkan beliau, maka kasusnya akan terus diselimuti kabut misteri. Bagaimanapun juga, keadilan harus ditegakkan. Antasari Azhar pun meminta SBY untuk buka-bukaan mengenai siapa-siapa saja aktor di balik kriminalisasi itu. Apa saja yang SBY perintahkan untuk melakukan rekayasa dan mengkriminalisasi dirinya, namun tidak digubris oleh pihak Cikeas. Bahkan menanggapi pernyataan Antasari Azhar, Sekjen Perindo saat itu Ahmad Rafiq mengatakan bahwa apa yang disampaikan Antasari adalah bentuk dendam politik. Padahal sejarah mencatat selama karir Antasari Azhar dalam bidang hukum, beliau tidak pernah terjun dalam kancah politik, pun ketika masih menjabat sebagai Ketua KPK. Dengan terkuaknya peristiwa kedatangan Haritanu ke rumahnya Antasari Azhar, maka integritas dan kapabilitas SBY sebagai mantan penguasa akhirnya kini rontok. Bagaimanapun juga, dalam perspektif hukum, kriminalisasi adalah pelecehan serius terhadap konstitusi dan hukum, serta segenap lembaga yudikatif yang independen yang harus bebas dari segala bentuk intervensi. Bagaimanapun juga, dalam perspektif hukum, kriminalisasi adalah pelecehan serius terhadap konstitusi dan hukum, serta segenap lembaga yudikatif yang independen yang harus bebas dari segala bentuk intervensi. Dan akibat kriminalisasi yang dilakukan terhadap Antasari Azhar, beliau harus mendekam di balik jeruji besi selama 8 tahun lamanya, sehingga para koruptor berpesta pora merampok uang negara selama era pemerintahan SBY. Dan selama 10 tahun berkuasa, banyak kegagalan demi kegagalan yang menjadi warisan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Rakyat tidak merasakan kesejahteraan selama kurun waktu 10 tahun pemerintahannya, sedangkan SBY hanya bisa curhat dengan menyebut prihatin dan bikin album lagu. Mulai dari praktik korupsi yang merajalela dan gila-gilaan yang dilakukan oleh para kroni-kroninya dan keluarganya, sampai pada ketimpangan yang melebar akibat meningkatnya rasio Gini plus penurunan kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto atau PDB. Kerugian negara akibat banyaknya proyek-proyek infrastruktur yang mangkrak senilai triliunan rupiah. Contohnya proyek Hambalang, proyek peningkatan kapasitas Bandara Soekarno-Hatta, proyek pembangunan Bandara Kertajati, proyek pembangunan Pelabuhan Cilamaya dan airport baru untuk Jakarta dan Waduk Jati Gede. Dan yang paling parah yaitu korupsi gila-gilaan terkait proyek proyek EKTP yang telah merugikan negara tidak sedikit jumlahnya. Makanya tidak berlebihan jika saat ini mayoritas rakyat menyebut era SBY sebagai rezim yang mangkrak. Bayangkan saja, selama 10 tahun SBY berkuasa, beliau telah meninggalkan begitu banyak prasasti berupa proyek-proyek mangkrak. Proyek-proyek yang sedianya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat banyak justru mangkrak di mana-mana. Uang negara dihambur-hamburkan tanpa hasil, rakyat dapat ampasnya saja. Sementara yang sungguh menggelikan, pada tahun 2016 SBY tidak terima jika proyek Hambalang disebut sebagai proyek yang mangkrak. Tetapi pada tahun 2018 SBY meminta proyek Hambalang tidak dikaitkan dengan dirinya dan Partai Demokrat. Lalu bagaimana ceritanya proyek mangkrak Hambalang tak bisa dikaitkan dengan SBY? Toh proyek mangkrak Hambalang tersebut jelas terjadi di masa pemerintahan SBY. Bahkan elektabilitas Partai Demokrat hancur karena kasus proyek mangkrak tersebut. Dan jika pada tahun 2004 saat Partai Demokrat pertama kali mengikuti pemilu, hasilnya Partai Demokrat mampu meraih 57 dari total 550 kursi di Senayan atau sekitar 7,45%. Demokrat bertengger di peringkat 4 peraih kursi terbanyak. 3 besar kala itu diisi oleh Golkar, PDIP, dan P3. Dan pada tahun 2009 Partai Demokrat semakin meningkat perolehan kursinya dan berhasil menjadi pemenang pemilu dengan meraih 150 kursi atau 26,4%. Tetapi pada tahun 2014 suara Partai Demokrat anjlok dan berimbas di perolehan kursi di Senayan. Perolehan kursi Partai Demokrat terjun bebas menjadi hanya 61 kursi di Senayan. Perolehan kursi Partai Demokrat terjun bebas menjadi hanya 61 kursi di Senayan. Dan pada tahun 2019 kemarin, perolehan kursi Partai Demokrat kembali turun, yaitu hanya mendapatkan 54 dari total 575 kursi di Senayan.